Ya Allah subhanahu wa ta'ala ini yang kasih instruksi malaikat langsung. Malaikat dikasih instruksi, bulan rizki, rezekinya. Apapun itu, dengan kata rezeki, semua dari mulai ditulis sampai nanti ada catatannya semua. Masya Allah. Berarti nanti setelah ini rezeki saya apa jam sekian ada catatannya. Nah malaikat itu semua membaca itu, yang tugas ngatur rezeki membaca. Dan semua mendelivery. Artinya tidak mungkin ada rezeki yang tidak tersampaikan. Pertanyaan saya, lah kalau Allah udah membuat sejelas itu, catatan rezekimu itu sudah ada masing-masing dan akan dikirimkan malaikat. Berarti pesan nomor satu apa yang ingin disampaikan Allah? Kamu gak usah pernah mikir rezeki, karena rezeki cukup kamu diam, aku yang menghantarkannya. Jelas? Cukup kamu diam dan aku yang menghantarkannya. Jelas atau enggak jelas? Nah, Beb, lah kalau enggak kerja apa bisa dapat rezeki? Yang ngomong enggak bisa berarti musyrik. Karena untuk dapat rezeki enggak butuh kerja. Mau kerja sehebat apapun tidak bisa mendatangkan rezeki. Rezeki itu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan lewat pesuruh-pesuruhnya Allah. Lantas apa hubungannya dengan kerja? Kerja itu hanya untuk ibadah. Untuk ibadah. Untuk mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sering orang zaman sekarang stres, mengatakan saya udah kerja dari pagi sampai malam, kerja dari pagi sampai malam, kerja dari pagi sampai malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Nyatanya ekonomi saya tidak maju. Seminar model apapun sudah saya ikuti, arahan, petunjuk, wirid, zikir udah saya amalkan. Nyatanya semakin miskin. Tetangga saya gak sholat, gak kerja, rezekinya tambah banyak. Ada enggak yang mikir begitu? Gak sedikit. Ada orang yang berpikir seperti itu. Artinya dia menganggap rezeki itu karena usahanya, bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sejak di perut Allah sudah bilang rezekimu sudah aku tuliskan lengkap. Jadi kamu gak usah ngurus rezeki. Yang harus kamu urus adalah satu hal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Liya'buduni, untuk beribadah kepadaku. Apa tafsir liya'budun? Mayoritas ulama menafsirkan dengan dua hal. Ai lil ibadah walil ma'rifah. Yang namanya ibadah itu untuk ibadah dan untuk kenal Allah. Untuk ibadah dan untuk kenal Allah. Kalau ada orang ibadah nggak kenal Allah, ibadahnya itu nanti akan habaan manthura. Ibadahnya jadinya nggak khusyuk. Ibadahnya jadinya lamunan. Ibadahnya rentan dihancurkan oleh iblis, oleh syaitan. Kalau ada orang kenal Allah tapi nggak mau ibadah, jadi orang yang sesat. Maka harus digabungkan kenal Allah dan ibadah, kenal Allah dan ibadah, kenal Allah dan ibadah. Dan itulah thariqah alawiyah, itulah jalannya para habaib. Apa itu jalannya para habaib? Wahhiya a'malun khalat an syawaibin wa ilmun wa akhlaqun wa kathratu auradi. Itu loh yang namanya jalannya para habib. Amal yang banyak, gak ada riya, gak ada ujub, gak ada sum'ah. A'malun khalat an syawaibin wa ilmun, kemudian ilmunya mantap, kemudian akhlaknya mulia, kemudian banyak wirid. Jadi habib-habib yang dulu, habib-habib yang sekarang, yang jalannya lurus, kiai-kiai yang dulu, kiai-kiai yang sekarang, yang jalannya yang lurus di jalan thariqah mustaqimah, hidupnya itu belas gak mikir rezeki. Gak ada pikiran rezeki di kepalanya. Yang ada di kepalanya adalah sholat, zikir, baca Al-Quran, khutmul Quran, maulid, dan sejenisnya. Ibadah. Kerja. Almarhum Habib Anis contohnya. Bin Alwi bin Alil Habsi Sulu. Habib Anis itu punya toko. Toko satu waktu itu. Tokonya satu. Tiap hari beliau punya jadwal ke toko. Pagi jam 10, jam 9 ke toko. Ya, nanti sore habis sholat asar, ya lihat tokonya sebentar, tiap hari. Sampai di bulan Ramadan ketika beliau itu mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala sakit,
ujian sakit, beliau pun mengatakan mau buka toko baru. Di rukonya dibuka toko baru. Dalam keadaan beliau itu hanya bisa menggunakan sebelah daripada tubuhnya, berjalan ke tokonya, menata sendiri korma. Korma itu ditata. Untuk apa? Nunjukkan kerja. Ya kerja, bukan cari rezeki. Kerja, ibadah. Di kepalanya nggak ada urusan duit, nggak ada urusan rezeki. Hasilnya bangun masjid Riyadh seperti itu jadi. Bangun masjid Riyadh seperti itu jadi. Terima tamu model apapun nggak pernah takut. Tamunya dilayani semua. Modelnya seperti apapun dijamu. Itu contoh orang soleh yang saya temui. Hidupnya bagaimana? Baca kitab, ya Ulumuddin, Sahih Bukhari, pagi baca wirid, malam ya tadarus, rotibul haddad, malam Jumat baca maulid, kemudian terima tamu, nasihatin, dah begitu saja nikmat. Contoh yang nyata, sekarang cek di Hadramut. Di Hadramut sana, Buya Yahya kan lama di Hadramut. Hadramut sana ya, Hadramut, negeri asalnya para habaib dan negeri asalnya Wali Songo, Sunan Gunung Jati itu kakek-kakeknya asalnya dari sana. Di Hadramut sekarang ini Yaman perang atau enggak perang? Yaman perang, pemerintahannya ada atau vakum? Vakum, enggak ada pemerintahan. Tapi masyarakat Hadramut, Masya Allah, enggak ada yang stres, bahkan enggak ada yang cari duit. Buka toko 1 jam udah ditutup lagi, yang beli justru bingung. Saya mau beli, saya mau pengajian, tutup. Hidupnya maulid, solawat, ta'alum wa ta'lim, cari ilmu, rohah, daras, bahagia, nikmat, nunggu mati datang. Lah kalau kita alhamdulillah Indonesia aman ya, luar biasa, insya Allah aman terus. Indonesia nggak ada perang, nggak ada kekacauan, insya Allah seperti ini terus dan semakin aman, amin. Cuman sayangnya satu, perang gak ono, iya, kekacauan gak ada, alhamdulillah. Cuman hatinya pada kacau, yang dipikir fulus, duit, cari duit. Diajak pengajian gak betah, waktunya cari duit. Diajak sholat, Allahu Akbar, imamnya kelamaan, saya mau segera cari duit. Diajak untuk taat, nanti dulu, saya mau cari duit. Jadi duit dan duit. Kenapa hidup kita seperti ini? Gak seperti orang-orang dulu yang waktunya barokah, yang waktunya manfaat. Jawabannya sepele, karena kita menjadikan dunia itu besar, sementara akhirat itu kecil. Karena kita isi hati kita bukan dengan Allah, tapi isi hati kita dengan selain Allah. Maka kunci untuk mengembalikan semua itu, mulai malam hari ini, kecilkan dulu dunia, remehkan dunia, besarkan yang namanya akhirat. Baca Al-Quran, ngaji, baca Al-Quran, ya, sholawat, istighfar, praktek langsung. Ngaji itu senang. Alhamdulillah saya bisa baca 1 lembar, alhamdulillah saya bisa baca satu ayat. Senangnya itu kalau bisa taat, bukan senangnya kalau dapat duit. Dapat duit biasa-biasa saja, dapat 20 miliar biasa, dapat 1 triliun biasa. Namanya cuman kertas sama angka, gitu aja kok repot. Walaupun itu penting, saudara-saudara. Ya, tapi jangan dibuat repot. Jelas semuanya? Nah, alhamdulillah. Nah, pesan saya cuma satu. Ini saya udah cukup bicaranya. Saya cuma pesan satu. Waktunya Buya Yahya ngobrol, berbicara. Ini kan ada taklim rutin ya? Ada enggak? Ya, saya pernah hadir ya? Ada. Pertanyaan saya, lah kamu semangat untuk ngajak orang hadir enggak? Semangat hadir enggak? Kalau kamu enggak semangat ngajak orang hadir dan kamu enggak semangat hadir, aneh. Itu aneh. Justru di luar acara-acara begini, yang paling penting itu ya istiqomah majelis beliau ini. Majelisnya Buya Yahya yang di masjid ini yang rutin, yang istiqomah, yaitu karomahnya ya di situ. Datangi itu, ajak orang. Saya heran kalau mall itu nggak pernah sepi. Jumlah pengunjungnya naik, tapi majelis ilmu, Masya Allah. Mall itu kita masuk ke mall nggak dibayar, ngajak-ngajak orang. Mallnya ada warung baru loh. Oh, di situ ada bakso baru di situ. Oh, di situ ada toko baru. Kita iklan sama orang-orang. Tapi majelis yang udah istiqomah,
kenapa enggak kita iklankan? Kenapa kita enggak ngajak orang? Kenapa enggak ngajak saudara? Saya teriak-teriak begini, bukti kalau saya ngajak. Betul. Saya ngajak untuk hadir. Dan insya Allah saya akan hadir lagi. Tapi dalam penyamaran yang sempurna. Yang kemarin sengaja saya buka penyamaran di ujung, ya. Tapi nanti saya akan hadir dengan penyamaran yang sempurna. Insya Allah tidak ada orang yang tahu sampai selesai. Kalau udah pulang baru tak kirimi fotonya. Nah begitu aja. Udah pulang baru kirimi fotonya. Karena saya suka cari ilmu. Ikhwani rahimakumullah. Jadi sudah paham belum yang saya sampaikan? Belum paham. Ini keringat lebih dari hujan. Belum paham juga. Apa? Jangan pernah mikir rezeki. Karena rezeki itu urusan Tuhan, urusan Allah. Dan semua staf-staf yang sudah ditunjuk Allah, malaikat-malaikat yang ditunjuk Allah. Tugasmu, tugas saya, tugas kita cuma satu, untuk ibadah. Ibadah itu apa? Ya sholat, ya puasa, ya zikir, ya berwalidain, ya cari ilmu. Tapi dengan hati yang kenal sama Allah. Nah untuk kenal Allah, kuncinya cuma satu, harus belajar. Di mana belajarnya? Belajarnya dengan orang yang kenal Allah, atau orang yang belajar dari orang yang kenal Allah, atau orang yang belajar dari orang yang belajar dari orang yang kenal Allah. Meskipun yang ngajari belum kenal Allah, tapi kalau gurunya kenal Allah, maka ilmu gurunya akan nempel ke kita. Meskipun yang ngajari belum kenal Allah dan gurunya belum kenal Allah, tapi kalau kakek gurunya kenal Allah, nanti ilmunya akan sampai kepada kita. Sebab ilmu itu sifatnya diwariskan, mauruth. Ilmu itu bukan sesuatu yang bisa dicari seperti benda. Ilmu itu warisan para anbiya, warisan para mursalin. Al ulama warathatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi. Para nabi mewariskan ilmu. Makanya kalau kita simak dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam itu dikasih ilmu sama Nabi Khidir alaihissalam. Ilmunya bukan dengan kalimat-kalimat, tapi diajak jalan. Karena mau diinstalkan, mau diwariskan. Makanya kalau kamu pengen dapat ilmunya para wali, syaratnya cuma satu, mau kumpul. Saya ini mondok 6 bulan plus satu bulan percobaan, jadi total berapa? 7 bulan. Tapi alhamdulillah saya dapat doa dari salah satunya pendiri Pondok Dalwa, ya, Habib Hasan Baharun rahimahullah. Waktu saya pamit mau pulang, doanya cuma satu kalimat pendek, pulanglah yakfik, sudah cukup, walakal barokah, kamu dapat berkah. Cuman gara-gara satu ucapan, ya, satu ucapan berkah. Belajar bahasa Arab 2 bulan, bukan 6 bulan, belajar bahasa Arab 2 bulan. Alhamdulillah, saya pernah menerjemahkan ceramahnya para ulama. Saya juga menulis buku terjemahan karya para habaib. Iya, dan saya bisa membaca berbagai macam kitab. Belajarnya 2 bulan. Nah kok iso? Piye carane? Dapat doa dari Habib Hasan Baharun, barokah. Berkahnya apa? Pulang ke Solo, ketemu Habib Anis. Duduk sama Habib Anis. Gak lama saya duduk sama Habib Anis, hanya sampai beliau meninggal dunia. Cuman 10 tahun, gak lama. Cuman 10 tahun, cuman duduk aja kok. Duduk, tiap siang duduk pengajian, beliau ngajar, saya dengarkan, duduk, ya. Akhirnya dapat barokah. Nah ini yang harus dicari, cari ilmu, hadir majelis. Jangan live streaming terus. Dah saya cukup live streaming, gak mau hadir majelis. Live streaming bagus, tapi hadir jauh lebih penting. Karena jasad perlu dipertemukan. Ikhwani rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, jazakumullah khairan, khususnya kepada Buya Yahya. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan. Sudah dikasih panggung, dikasih jamaah, saya tinggal berdiri berbicara. Dan jujur tadi ini mengganggu tidur saya. Tetap saya nagih, hajat-hajat saya harus kabul. Ya gak pakai repot, gak pakai susah. Pokoknya saya pulang ke Solo, semua urusan saya beres. Ya, amin Allahumma
Amin. Wal afu minkum. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin mendengarkan dari sono, mungkin bersama Pak Polisi atau bersama yang lain. Mendengarkan dari jauh, saya lebih menikmati pengajian. Karena kalau saya di panggung ditonton orang, saya nggak bisa menikmati pengajian. Kecuali kalau saya yang ngaji. Terima kasih. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Baik, alhamdulillah. Syukron kasir Habibana untuk nasihat, ilmu dan juga wajangan-wajangannya untuk kita semuanya. Semoga senantiasa kita bisa amalkan dan beristiqomah dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik hadirin yang berbahagia, pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia radio dimanapun Anda berada,